Pagi dong. Saya Dr. Endri ini. Saya Bapak Amir dok. Saya Baik Pak, jadi pada hari ini kita akan melakukan nebulizer yang tujuan untuk mengurangi sesak Bapak. Iya dok. Bisa duduk dulu. Iya dok. Kemudian saya akan mempersiapkan alat. Yang pertama ada nebulizer, lalu ada nebulizer cup, ada markis, ada masker, ada obat bronchodilator, lalu ada hose atau selang. Lalu saya akan menyalakan alat ini. Pak, sebenarnya Bapak mau pakai masker atau Tujuannya apa ya? kalau yang masker itu nanti Bapak hirup dan bisa dari mulut dan juga dari hidung. Kalau yang ini nanti Bapak hirupnya dari mulut aja Pak. Iya. Kita pakai masker aja ya Pak. Ya. Kemudian saya akan menghubungkan nebulizer. Kenapa saya harus gini dulu? Dok. Tujuannya untuk sesaknya. Untuk mengurangi sesak nafas Pak. Oksigennya ya, udah oksigennya ya, kan sesak. Jadi yang nomor 2 belum tadi. Ya kan? Ini nomor 2 di tujuannya. Tujuannya Jadi tujuannya kan memberikan informasi kepada pemirsa tentang ketiganya minum. Jadi tujuannya Bapak pada pasien Pak, Ibu ini kita berikan obat bronchodilator lewat alat nebulizer. Tujuannya untuk melegakan pernapasan, ya. Jadi yang tadinya ada penyempitan di saluran napas atau bronkus, jadi tujuannya untuk melonggarkan atau membuka saluran napas, jadi biar Bapak Ibu bisa bernapas dengan lega. Jadi tadinya menyempit, bahasa umumnya menyempit saluran napas, ini bisa tujuannya untuk membuka saluran napas biar bisa bernapas dengan lega, biar asmanya tertangani. Ya, coba ulangi. baik Pak, jadi Ini siapa ini? Kenal diri. Saya Dr. ini. Boy. Gitu. Lagi Pak, saya Dr. yang menjaga pada pagi hari ini. Pagi dulu. Jadi pada pagi hari ini kita akan kasih obat bronchodilator menggunakan alat nebulizer yang tujuannya untuk membuka saluran napas Bapak supaya Bapak bisa bernapas dengan lega Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan Pak? Langsung terakhir ya. Kalau saya dicontoh, iya nanti dok tolong jelasin patogenes. Nah, ya terus jelasin alatnya. Ya, siapkan dulu alatnya Pak ya. Ini Siapkan dulu alatnya Pak ya. Ini ada main unit buat nebulizer, nanti nebunya dari sini Pak. Kemudian ada masker,
Kemudian ada nebulizer cup yang kemudian ada selang, ada mouthpiece, dan juga ini obat nyemah. Ini namanya main unit, ini selang. Nah ini namanya nebulizer kit. Ini nebulizer kit. Nebulizer kit masuk masker sama mouthpiece. Terus obat-obatan. Kemudian Ya udah disiapin aja itu, dipasang ini terus dibumi-bumi. Ya, kumur. Tujuannya kalau dia lagi ini, lagi makan atau apa kan nggak boleh. Ya kumur-kumur. Ya. Ini Pak, kumur dulu ya sebelum kita mulai. Tuh. Pak, umur saya sebelum kita mulai Pak. Iya. Baik dok. Nah, terus Bapak nyamannya duduk atau baring? Saya duduk dok. Duduk, oke Pak. Iya. Bapak santai aja, nanti kita biasanya pakai masker ya Pak, nanti kita taruh di dekat mulut dan hidung sini. Kemudian ini ada pengikatnya, nanti kita ikat di telinga ya Pak. Iya. Sambil di itu, sambil dipasang. Tadi yang panggil koneksi, terus kalian diisi. Udah ya, sambil dipasangin dulu. Tadi nomor berapa? Nomor 9 belum nih. Jadi gini, kasih Pak, ini ada 2 alat, ini namanya masker. Ya. Saya menghirup dan keluar sehari. Nanti Bapak hirup, napas, buang. Jadi obatnya dihirup ya Pak ya. Buang terus, napas seperti biasa sambil menghirup obatnya. Terus sampai habis ya, nanti sampai habis. Nanti memberikan menggunakan masker. Ya, nanti Bapak maskernya kita diikat di kepala. Oke. 12 mengumumkan itu bukan dengan tegangan pasang-pasang 12 sampai 14 langsung diracik disiapin alatnya ya langsung 9 dulu jelasin. Nanti ada 2 alat ya, ini namanya masker sama mouthpiece. Iya. Kalau mouthpiece nanti Bapak hirupnya ini dimasuk dari mulut, masuk mulut, nanti dihirup di mulut, nanti Bapak hirup. Kemudian ini masker nanti kita pasang di area mulut dan hidung, nanti kita ikat di kepala Pak. Nanti Bapak hirup obatnya, terus nafas kayak biasa Pak. ya baik dok. Melatih ini dipasangnya ini begini ini hirup Pak, buang, napas seperti biasa, ini masuk mulut, hirup obatnya Pak ya. Dah obat 12-13 disiapin.
Gini, tunggu ini nih, dia nggak akan tumpah. Ada videonya. Jadi caranya ini kayak gini, dia nggak akan tumpah. Nah, jadi kita tak tahu dia udah habis atau belum. Udah habis kan, dia nggak akan tumpah. Kalau gini susah nih, nggak kelihatan. Tapi kalau gini langsung kelihatan. Dia nggak akan tumpah karena ada daya kapilaritas. Terus itu jadi jadi saya pakai masker aja ya dok. Campur NaCl. Ya boleh campur. Boleh. Ya, kita campurin NaCl ya. Campur Ya, NaCl. oke udah. Itu aja. Nah, campur. Ya. Jadi nanti nanya ke pasien mau pakai mouthpiece atau yang masker ini tuh pasien nomor 10 ya. Jadi setelah mati baru kita tanya bapak mau yang mana, pakainya nyaman yang mana atau gimana dok? Itu tadi. Jadi bila menggunakan mouthpiece maka mouthpiece tersebut dimasukkan ke dalam mulut dan perut. Jadi 8 ini udah tidaknya. Jadi 8 itu udah di itu loh. Kan untuk menyerap santai menggunakan masker yaitu menempatkan masker tepat dan menggunakan tali. Jadi dia jelasin, Pak nanti ini kita ini masker nanti saya ikat di kepala, di bapak hirup, saya lihat mulut dan hidung. Satu lagi mati bapak bisa langsung hirup obatnya nanti lewat mulut. Jadi bapak ini nyaman di mana nanti kita pakaikan ke bapak. Jadi di 8 udah mulai. Udah? Dok, pertanyaan caranya kalau digabungin dari berapa sesi? 2 sesi atau 3 sesi? Jangan banyak-banyak, nanti kelamaan. Kan udah 2,5 tadi, 2,5 tambah ini udah 5,5 lama. Kalau di sini kan 5 sampai 10 sampai 15 menit ya. Ya, nanti bilangnya saya masukkan obat. Udah masukkan obat Pak. Iya. Ini udah siap, tinggal kita pakai aja. Iya. Ya dok. Jangan pakai dulu. Pakai dulu. Ini udah siap kan? Ini kita masukkan obat ya, Pak ya. Digunakan 15 dipakai, gunakan mouthpiece atau masker. Ini juga masker. Kita pakai masker ya Pak. Nah, oke. Kemudian mengatakan Ya langsung. Itu langsung bilang itu. Jangan gitu ngapain? Udah ini biar aja. Nggak akan berubah ya. baik Pak. Jadi Bapak hirup obatnya sampai habis ya Pak. Iya. Nafas kayak biasa aja Pak. Kira-kira 10 sampai 15 menit Pak obat itu. Nih, mau jelas apa? Ya, apa? Jadi dihirup Perlahan-lahan. Kemudian baru sampai obatnya habis. Kira-kira 10 sampai 15 menit. ya, oke, ini udah habis. Ini Pak, udah selesai kita matikan ya. Ya, nah, sama 19 apa? Pak, kita udah selesai. Lebih tanya ke pasiennya, gimana kondisinya? Masih sesak enggak? Tuh. Bapak masih sesak. Pak, ini udah selesai. Pak ini Kita matikan alatnya, obatnya sudah habis. Gimana Pak, kondisinya masih sesak enggak? Tuh. Pak ini kita udah selesai dari alatnya, obatnya juga udah habis. Kondisi gimana kondisinya Pak? Masih sesak atau kurang Pak? Ya, udah dok, udah agak kurang, udah agak enak gitu. Ya, ini
kita bersihkan, langsung kita bersihkan alatnya. Oke, dah. Satu lagi. Silakan Kenapa? sebelum tindakan. Sebelum tindakan. Ya, cuci tangan atau pakai spot. Di sini ada nggak? Nggak ada dong. Kenapa nggak ada? Ya, karena nggak kontak langsung kan. Jadi kalau nanti pas pakai ini bisa Pak, nanti ini Bapak tempelkan ke hidung, langsung sambutin di belakang kepala. Jadi kasih pasien yang pakai sendiri. Seperti itu. Tuh, ya, satu lagi yang cewek. Dok, yang untuk membersihkan morfis dan ini kita cuma merapikan alat-alatnya aja sama ngebuang yang sampah-sampahnya jangan dok. Ya setelah selesai tanya Pak di mana? Setelah ini Bu ada perbaikan nggak? Ada perubahan nggak? Itu ada perbaikan ya. Ibu udah selesai Pak ya. Ini saya bersihkan alat-alat dan morfisnya. Karena di ini membersihkan morfis, morfisnya ini kita bersihkan, ini dicuci, Lalu itu kita keringkan, semuanya dicuci, dibuka, ini dibuka, semuanya dibuka. Berarti prinsipnya bersih bukan steril. Dibersihin, ya, Berarti prinsipnya cukup bersih, nggak harus steril. bersih dan steril. Steril harus kan? Ini dibuka, dicuci. Itu ya, satu lagi. Dalam hal itu aja ya dok. Iya. Misalnya masih bisa inform konsen kayak gitu langsung naik aja. Ya, jadi kalau dia sesak berat, kita kasih oksigennya sesaknya udah kurang, baru kita nantinya lanjutkan ibu. Ya kan di sini kan intinya nggak ada oksigen kan, yang dibutuhkan. Ya, satu lagi. Pak pasien atau keluarganya. Selamat pagi Pak, saya Dr. Cynthia Clara, ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, untuk saya napasnya sesak sejak tadi pagi, dok. Ada bunyi angin juga. Tolong saya dok. Iya Bapak, kalau untuk mengurangi sesak Bapak, saya akan melakukan tindakan nebulizer. Mungkin nanti kita akan melakukan seperti oksigenasi Pak bentuknya. Apakah Bapak bersedia? Ya. Silakan duduk Pak. Jadi guna nebulisasi ini adalah untuk mengurangi gejala Bapak tadi ya, sesak Bapak tadi. Pertama saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada unit, lalu ada selang, lalu selanjutnya ada nebulizer cup, lalu ada masker, ada morfis, dan juga ada obat bronchodilator. Ya. Kalau indikasi kalau mengurangi sesak aja kan bisa oksigen kan, jadi kurang tadi. Oh, sama apa dok? Karena obat, karena ada obat. Tadi kan apa? Pakai bronchodilator. Tadi apa? Penyempitan. Bapak kan sesak ini karena asma, karena ada penyempitan saluran napas. Jadi kita berikan nebulisasi yang isinya obat bronchodilator, tujuannya untuk membuka saluran napas dan melegakan napasnya. Langsung aja dok. Ulang coba. Oke. Bapak, jadi saat ini saya akan melakukan tindakan nebulisasi di mana nanti saya akan memasukkan obat bronchodilator yang gunanya untuk membuka saluran pernapasan Bapak supaya mengurangi sesaknya tadi. Dok, makasih dok. Lalu selanjutnya adalah mempersiapkan alat dan bahan sudah. Lalu memperhatikan jenis alat nebulizer. Jadi dipastikan tercolok dulu. Lalu selanjutnya adalah meminta penderita untuk kumur terlebih dahulu. Bapak boleh kumur terlebih dahulu ya Pak? Iya. Oke dok, sudah. Oke, lalu selanjutnya adalah mempersilakan pasien untuk duduk atau berbaring. Bapak nyamannya duduk atau berbaring? Saya duduk aja dok. Oke, baik. Lalu selanjutnya adalah meminta penderita untuk santai. Bapak jadi santai aja ya Pak, relax aja. Nanti mungkin akan menggunakan dua jenis ini Pak, ada yang masker ataupun mouthpiece. Nah, kalau pakai masker nanti ini diletakkan ke hidung dan juga mulut Bapak lalu diikatkan. Kalau mouthpiece ini digunakan di mulut saja Pak. Bapak mau coba dulu? Sambil dihirup gitu. Ya, sambil dihirup Pak obatnya sampai habis nantinya. Dok, ya. Saya pakai mouthpiece aja dok. Oke, baik.
Lalu selanjutnya adalah menjelaskan ke penderita agar penderita menghirup uap yang keluar perlahan-lahan hingga obat habis. Jadi nanti setelah saya pasangkan, Bapak harus menghirupnya sampai habis ya Pak, sampai habis obatnya. Lalu selanjutnya adalah melatih penderita dalam penggunaan masker atau mouthpiece. Jadi tadi Bapak udah coba ya Pak? Iya. Memastikan penderita mengerti dan berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak atau sudah mengerti? Itu nanti yang saya hirup apa ya Bu? Obatnya Pak, obatnya nanti akan saya masukkan ke sini, jadi nanti dia akan berbentuk uap yang akan bisa dihirup. Oke. Nanti Bapak hirupnya melalui mouthpiece, jadi dimasukkan ke dalam mulut. Bernapasnya lewat mulut aja Pak. Iya, uap atau aerosol ya. Iya. Oke, lalu selanjutnya adalah menghigienikan, sudah. Selanjutnya adalah menyiapkan, sama membuka tutup cup. Selanjutnya memasukkan obat. Sebanyak 2,6 ml. Lalu selanjutnya adalah menyampurkan dengan NaCl. Setelah itu menutupkan cup dan juga menghubungkan ke mouthpiece. Oke Bapak, boleh Pak digunakan Pak. Suami dulu ya. Iya, hubungkan. Setelah dihubungkan ke selang dan juga dipasangkan ke pasien mouthpiece ataupun maskernya, maka selanjutnya adalah mengaktifkan tombol on pada alat yang nebulisasi. Ini Bapak masuk dulu Pak, masukin ke mulut ya. Masukin ke mulut ya Pak. Ya, kita Mohon aktifkan. kita aktifkan dan mohon Bapak Iya, Dok. tutup sampai obatnya habis ya Pak. Lalu mengingatkan kepada pasien untuk Bapak tetap terus menghirup dan memasukkan obatnya Pak, uapnya secara perlahan-lahan Pak, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Pak, nanti dihirup ya obat yang keluar dari mouthpiece-nya perlahan-lahan. Ini perkiraan kita 10 sampai 15 menit. Bapak boleh dihirup ya Pak obatnya, kira-kira 10 sampai 15 menit sampai obatnya habis. Iya dong. Lalu selanjutnya Dok, udah selesai. jika sudah selesai maka tekan tombol off dan juga menjelaskan kepada pasien bahwa pemakaian nebulizer setelah selesai dan mengevaluasi penderita apakah pengobatan yang dilakukan memberikan perbaikan atau mengurangi keluhan. Ya, bagaimana Pak? Sudah mendingan atau gimana Pak? Nah, sudah Dok, terima kasih. Sudah lega. Ya, jika sudah selesai maka selanjutnya adalah membersihkan mouthpiece dan nebulizer kit serta obat-obatan yang telah dipakai. Ya, nanti ini dibuka semuanya. Oke.
Oke, ada pertanyaan? Saya tinggal satu lagi. Terima kasih. Efek dari kalau kita nyebur masalah. Aku mau coba ini mana itu? Ini isinya salbutamol, suprasma itu salbutamol. Iya ya dok, oh, ada pak tutupnya. Tutupnya nggak jumpa. Iya. Makanya ini disiapin. Pak, penting dok satu kita sebelum saya periksa kita kasih oksigen dulu ya. Jadi kan Pak silakan dulu kasih oksigen. Ini saya kasih oksigennya di 3 atau 5 liter per menit. Kita pakai Pak sambil tolong di oksigennya Pak. Saya persiapkan nebulizer. Kalau misalkan tadi kalau bisa pakai nebulizer itu kalau misalkan kalau nebulizernya pakai mouthpiece. Dua-duanya bisa masih. Masker atau mouthpiece dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Tapi kalau dia nggak kurang kita pasang oksigen dulu. Dua-duanya bisa. Sebenarnya paling bagus mouthpiece atau oksigen, tergantung pasiennya nyaman atau tidak. Tapi kalau mouthpiece itu dia bisa lihat hidung sama lihat mulut. Berarti tempat darahnya oksigen gimana sih kalau misalnya berdua gitu? Ini tempat masuk ini atau gimana kan kata dokter kalau sesak kan juga bisa sampai. Jadi kalau misalnya dipakai dua-duanya gimana? Sini tuh masuk sini. Maksudnya guna lubangnya. Iya, guna lubang gitu. Oh, jangan. Tapi kalau udah itu kita bisa lepas. Lubangnya itu. Dok, kan tadi kalau sesak berat pakai oksigenasi baru pakai ini kan dok. Itu nanti kita evaluasi kan dok atau tetap nunggu ininya habis baru gimana? Bisa kita evaluasi sambil kan. Jadi kalau dokter mau buat skenario gimana dok? Dokter pengaku yang buat. Oh gitu, ini aja lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Oh saya kira yang orang ini yang gampang-gampang aja. Ini aja. Soalnya saya lihat ini ada oksigen untuk apa? Karena selain dari jet nebul, kita bisa menggunakan oksigen, menggunakan nebulizer pakai oksigen dari sini. Udah siapin, karena nggak ada gitu. Nih. Bisa. Hah? Ini terus pasang. Maaf ya kak, nggak dijawab. Berarti sambilannya kayak gitu dia dok. Biasa hidupinnya di sini. Kebetulan ada pas pakai pesawat. Bisa biasanya bisa. Cuma kan ini kan settingannya itu aja satu. Berdasarkan Kok jadi banget. enggak ini semuanya. Apa? Ini aja. Katanya dok selain yang oksigen dok. Yang pasien yang mulai sesak napas kita kasih oksigen. Kalau misalnya ini dok, kita tahu nggak kayak kadarnya ini 100% atau berapa persen gitu, tahu nggak dok? Apa ya? Kayak kadarnya oksigenasi 100% kayak gitu dok. Fraksinya. Nggak tahu, pokoknya kemarin ada penyakit gitu dok, tapi kami lupa apa dokternya jelasin kan. Dia dikasih oksigenasinya 100%.
Oh itu kalau yang oksigenasi 100% flow-nya dari yang ventilator lah. Yang ada monitornya gitu dok? Kan bisa tahu. Kalau ini ada liter per menit aja. Ini liter, bukan ini liter per menit. Ini kalau yang fraksi oksigen itu ada persentasenya 100%, itu yang ada monitor biasanya HFNC atau ventilator atau NIV. NIV ada non-invasive ventilation. Yang tekanan tinggi ada yang ada monitornya. Ini tandanya dia terisi penuh gitu ya dok? Kalau yang ini sisa setengah gitu ya? Nah, tekanannya aja nih. Tekanan. Oksigen. Kalau misalnya isi oksigennya kita bisa lihat dari mana? Isi oksigen, ke tukang isi aja. Enggak, kalau kita tahu dia masih ada isi atau enggak itu enggak? Dari ini. Ini berarti masih penuh kan dok? Berarti ini tinggal setengah gitu ya? Iya. Terus itu nggak jalan, nggak kerasa gitu. Oh iya, nggak ada. Berarti nyalain ini dulu kan dok, baru yang ini dok. Iya. Boleh dicoba dok? Buka aja betul-betul.